guys, balik lagi dengan gua Tojer. Di sini gua bakal ngasih tahu koreng itu apa. Oke ya. Di sini udah ada Anubias satu. Ini Anubiasnya jenisnya gue sebut panda ya. Panda karena memang anakannya belang panda, cuman indukannya on. Jadi si Anubias ini ada koreng. Jadi perbedaannya koreng dengan black rust, gue bakal kasih tahu. Dan ini udah ada sampel. Sebenarnya ini udah gue potong ya buat buktiin. Ini sambungan ya, sambungan. Dan lu bisa jelasin kayak gini nih. Bisa di zoom kamera. Nah, ini kalau misalkan koreng itu dalamnya masih hijau ya, udah nggak coklat, dia nggak lembek. Ini keras nih ya, ini keras. Ini dipotek susah nih. Ini masih keras tuh, bukan lembek. Kalau BR itu diginiin aja udah penyek. Kalau ini masih keras, ini koreng. Nah, untuk koreng sendiri sebenarnya banyak apa ya, banyak treatment ya yang lu harus lakuin. Satu, lu bisa si korengnya ini si korengnya ini lu bisa korek pakai cutter atau pakai gunting yang udah dimasukin ke alkohol ya, alkohol biar steril guntingnya atau cutternya. Lu bisa, di sini adanya gunting, jadi gue pakai gunting, gue pakai sisi dalamnya gunting. Dan korengnya lu bisa korek-korek kayak gini terus sampai bersih, nggak terlalu bersih nggak apa-apa ya kalau koreng ya. Ini bakteri, kita bisa iniin lagi sampai bener-bener dia putih, terus sampai bener-bener putih. Kalau koreng ya ini nggak masalah karena si akarnya juga masih hijau, dia nggak coklat. Kalau BR kan udah coklat. Nah ini koreng, lu sebenarnya nggak potong juga nggak masalah. Jadi gue buat ngebuktiin aja kalau koreng itu dalamnya masih hijau. Dan ini bukan black rust, dan ini anakannya juga masih seger-seger. Dan gue kasih tahu lagi lebih dalam, gue potong bagian yang gue sebut koreng. Nah, lihat, ini masih hijau ya, masih hijau, dan ini masih keras. Ini keras bro, ini keras. Ini nggak lembek, ini keras banget. Ini hanya di luarnya aja. Nah ini contohnya, gue bakal di sini ya. Ini masih mulus ya. Ini masih mulus, dan gue coba bersihin korengnya. Tetap gunting, lu harus masukin ke sini. Oh my god. Lu kerok perlahan-lahan, sampai korengnya hilang. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Dan ini lu bisa langsung masukin lagi ke tank tanpa harus karantina. Kalau memang ini rawatan lu sendiri, bukan dari orang lain. Yang jadi perhatian, jika lu dapet kayak gini dari orang lain, lu harus karantina. Tapi kalau misalkan itu adanya di tank lu sendiri, itu nggak perlu karantina ya. Nggak perlu karantina, gue kasih tahu nggak perlu karantina. Cukup lu kayak giniin, masukin alkohol. Bila perlu pakai kapas, karena gue nggak ada kapas ya gue pakai ini aja deh. Jadi si alkoholnya lu balurin ke sini buat matiin bakterinya. Sama ini juga. Dan ini udah bagus, udah selesai. Menurut saya udah selesai kayak gini. Dan jika lu pengen, gue pengen bersihin deh, lu bersihin nggak masalah. Ini udah ada tunas nih, ini tunas bakalan tumbuh nih, dan nggak mungkin BR. Sayang kalau lu cutting, sayang. Mendingan biarin aja seperti ini. Ntar lu ambil anakan dari sininya. Kalau misalkan tunas itu udah keluar dari sini, lu bisa cutting di sini. Cutting di bagian sini lu bisa. Jadi ini buat pegangan si anaknya ini. Kalau anaknya udah seperti ini, lu bisa buang ininya. Jadi ini buat pegangan si anakannya ya. Pegangan si anakannya biar dia keluar akar dulu. Rhizome sekitar 3-4 cm. Lu bisa potong di sini, lu cutting di sini atau lu cutting di sini nggak masalah. Yang ini lu buang, ini udah nggak produktif lagi. Ini udah nggak produktif lagi ya. BR si korengnya ini. Koreng itu biasanya dari bakteri jenuh.
Jadi si bakteri jenuhnya itu dia ketika bakteri udah jenuh, terus si rhizome ini ada luka. Lukanya kayak gimana bang? Nih gua kasih contoh. Lukanya itu ketika lu petek daun. Di sini ada luka. Ketika bakteri jenuh, dia pasti nyerang ke sini. Dan situ pasti udah kena tuh. Pasti ujungnya bakal ketemu koreng seperti ini. Ah, ini dia, ini koreng. Ini kalau enggak lu bersihin kayak kerak ya, dia bakalan terus dia lari ke depan, dia bakalan banyak kayak gitu. Kalau bakteri lu jenuh, kalau misalkan bakterinya nggak jenuh, ya nggak masalah sebenarnya. Tapi itu biasanya kejadiannya dengan adanya luka ya, potongan daun yang kalau kulit masih kulit baru gitu kan, ada bakteri dan itu bisa infeksi ya kalau orang ya. Jadi penanganannya, jadi lu harus sering-sering bakteri starter ya. Kalau misalkan di Anub, nggak di Anub sih, di semua scape lah. Jadi setiap lu WC lu tambahin lagi bakteri starternya, biar si kandungan bakterinya itu seimbang ya, sama bisa ngejaga amonia juga dalam air gitu kan. Jadi lu bisa kontrol juga. Dan untuk akar-akarnya kayak gini udah panjang, gue biasanya bakal potong kayak gini. Akar-akarnya ini akar masih sehat ya, yang gue bilang akar sehat itu kayak gini, dia akarnya hijau dan putih. Ini akar sehat walaupun ininya oranye. Beda halnya dengan black grass. Kalau black grass ini udah pasti coklat, itu bedanya oranye dengan BR. Dan ini nggak masalah ya, ini langsung potong aja, nggak masalah, asal ada iketan buat lu ngikat lagi di batu apa di keramik kering entah di mana. Ini buat pegangan, buat apa namanya, buat pegangan di keramik keringnya aja. Oke ya. Terus untuk cara cuttingnya gua kasih tahu. Cara cuttingnya seperti ini. Ini udah ada anakan, dan ini ada koreng. Dan ini rhizome udah nggak produktif ya, kalau menurut saya udah nggak produktif banget. Udah kemungkinan keluar tunas laginya udah sedikit. Dan di sini gue bakal amputasi ya. Gue bakalan gue bakalan potong di sini. Nah seperti ini, gue bakalan potong. Dan ini bakal gue tanam lagi. Dan ini bakal gue tanam lagi sampai ininya gede. Ininya. Karena kalau misalkan gue lepas di sini, ini bakal lama gedenya. Kalau gue bakalan potek di sini ya. Jadi itu ngaruh banget. Jadi lu kalau pengen anakan lu gede, rhizome-nya harus gede. Nggak mungkin bullshit kalau misalkan anakan lu pengen gede tapi rhizome-nya kecil. Itu udah bullshit. Ini keluaran tunas saja dari rhizome segede gini tuh gede banget bro. Ini keluaran tunas, ini gede, ini rhizome gede. Tunasnya aja segede gini tuh. Mungkin ini 2 sentian lah mungkin tunasnya, dengan akar segede gini. Jadi kalau misalkan bang, anakan gua kalau gede gimana bang? Gedein dulu batangnya lu gedein, baru lu bakal punya anakan yang gede-gede gitu bro. Dan untuk mencegah koreng-koreng kayak gini, lu tambahin lagi bakterinya. Terus biasain kalau misalkan lu di tank yang ukuran 60, misalkan lu bisa kasihin alligator ya. Udang juga biasanya makan sih, bersihin dia. Udang red cherry itu bisa juga buat bersihin. Terus jangan lupa siapin juga alkohol sama gunting atau cutter. Dan ini bakalan gue masukin lagi ke tank. Dan untuk yang dibonggol-bonggol kayak gini, lu gak usah sayang-sayang, lu cutting aja sampai korengnya hilang. Ini udah gak berfungsi kalau ada di bawah. Yang lu patut ini ya, yang lu harus teliti pada saat lu pengen keluarin tunas, jangan pernah potong daunnya, jangan pernah lu botakin daunnya. Karena apa? Kalau lu botakin daunnya, anakannya bakalan kecil, gue jamin itu. Anakannya bakal kecil. Ini gue kasih tahu contohnya kayak gini.
Ini ada daun, ini tunasnya di ketiak. Ini udah pasti daunnya gede. Gue jamin nih. Selagi dia tumbuh, ini nggak perlu dipotek nih. Nggak perlu dipotek. Kalau dia tunasnya udah banyak, lu pengen bikin apa dulu nih? Pengen bikin klam atau pengen banyakin? Kalau misalkan lu banyakin, lu potek aja. Tapi nanti di saat dia udah keluar 5 atau 6 daun. 5 atau 6 daun ya. Jangan pernah lu potek di 3 daun. Bakalan lama, bro. Serius. Bakalan lama banget. Lu potek di 5 sampai 6 daun, lu potek, bisa potek, lu bisa ikat lagi. Dan ingat, jangan sampai lu potekin daunnya. Potekin daunnya karena daun ini apa ya? Kalau di bahasa monsteranya itu daun pancing. Jadi daun pancingnya si akar si tunasnya itu. Jadi kalau misalkan lu potek, tunasnya bakalan kecil karena dia pengen ngikutin siapa gitu gennya, ya kan, daunnya nggak ada. Karena dia kan sifatnya tiap ketek ya, keluar anakannya itu udah satu tangkai itu satu anakan, dan lu potong satu pasti keluar satu gitu kan. Jadi kalau misalkan lu daunnya lu potek, dia nggak ada daun, cuman rizom doang, bisa keluar, cuman kecil, bro. Serius, gua nggak bohong, pasti kecil itu. Nah kayak gitu ya kalau koreng ya. Lu nggak usah apa-apain, lu kayak giniin aja, lu bersihin pakai alkohol tadi. Selagi lu pegang itu nggak lembek, korengnya juga masih coklat, nggak masalah, coklat nggak masalah. Yang penting lu ada tunas, lu tahanin tunasnya. Jangan lu tahanin korengnya sebenarnya, tapi karena itu ada tunas, kita tahanin tunasnya. Kalau misalkan nggak ada tunas, potong aja korengnya. Karena itu nggak aktif ya, udah nggak produktif lagi, percuma. Lu tahanin juga. Gitu. Dan di sini bakal gue bersihin juga akar-akarnya. Rizom yang kena koreng karena dia nggak produktif, gue ambil yang di sininya aja karena di sini masih ada tunas satu, jadi gue tahanin. Dan ini bakalan lama karena dia udah nggak ada daunnya. Ini ketulung dengan rizomnya aja yang gede. Kalau misalkan rizomnya kecil, udah wassalam, pasti kecil. Bisa gede tapi lama banget. Itu ya. Oke ya. Kalau ada pertanyaan lagi seputar Anubias, jangan lupa komen, share, subscribe, dan jangan lupa follow IG kita di Anubias Lovers Indonesia. Oke, jadi share sebanyak-banyaknya. Nanti gue bakalan adain giveaway topi ini dan baju ini. Oke, thank you guys, bye bye.